Kalian pernah dengar gak tentang wanita kera atau wanita serigala yang pernah hidup di bumi ini? Ini dia kisah Julia Pastrana, sebuah fenomena yang telah membingungkan dunia selama berabad-abad. Julia lahir di Meksiko pada tahun 1834. Sejak kecil, ia sudah memiliki rambut yang menutupi seluruh tubuhnya, membuatnya dipanggil sebagai fenomena yang aneh pada masa itu. Kondisi inilah yang kemudian diketahui sebagai hypertrichosis. Pada masa itu, kondisi Julia diperbincangkan di mana-mana. Sampai ada seorang pengusaha dari pertunjukan keliling datang menemuinya. Julia kemudian dibawa berkeliling dunia untuk dipamerkan dalam berbagai pertunjukan. Meski saat itu Julia hidup hanya sebagai pertunjukan, Julia sebenarnya memiliki bakat dalam menari dan juga bernyanyi. Dia seringkali tampil di atas panggung, memukau para penonton bukan hanya karena penampilannya yang berbeda, tapi juga karena bakatnya yang asli. Namun di balik setiap tepuk tangan, penghinaan terhadap dirinya tetap selalu ada. Ia seringkali dipanggil wanita beruang, wanita kera, atau bahkan fenomena dari Meksiko. Singkat cerita, Julia memiliki manajer yang hampir setiap hari menemaninya. Namanya adalah Theodore Land. Di sini Theodore melihat peluang. Dia melihat kalau Julia memberikannya kehidupan yang membaik dari segi materi. Akhirnya Theodore pun menikahi Julia Pastrana. Bagi Theodore, pernikahan ini bukanlah tentang perasaan, melainkan tentang hak dan kendali. Dengan menikahi Julia, Theodore bisa memiliki kendali penuh atas hidup dan tubuhnya. Tahun demi tahun berlalu, hingga pada suatu hari, Julia hamil anak dari Theodore. Kehamilan ini tentunya membawa harapan baru bagi Julia. Dia merasa mungkin ini kesempatan untuknya memiliki keluarga dan kasih sayang yang ia rindukan sejak kecil. Namun, harapan itu sirna ketika anak yang dilahirkannya juga memiliki kondisi yang sama dengan Julia. Anak itu juga hanya mampu bertahan 36 jam saja sebelum akhirnya meninggal. Pada saat itu kondisi mental Julia sangat hancur atas kehilangan anak pertamanya. Kesehatannya juga menurun secara drastis karena infeksi pasca melahirkan anaknya. Dan pada tahun 1860, Julia pun dinyatakan meninggal dunia. Ya, Julia meninggalkan dunia yang tidak pernah adil kepadanya. Theodore yang saat itu merasa kalau Julia adalah aset berharganya, mulai panik karena telah kehilangan asetnya tersebut. Disinilah dia memilih untuk membalsamkan tubuh Julia dan juga sang anak, yang mana pada akhirnya Theodore membawa tubuh Julia dan anaknya berkeliling lagi sebagai wanita aneh yang diawetkan. Setelah beberapa waktu, Theodore mulai menunjukkan tanda-tanda gangguan jiwa. Perilakunya semakin hari semakin tak terkendali, dan akhirnya ia harus dirawat di rumah sakit jiwa. Di sanalah ia menghabiskan sisa hidupnya, hingga akhirnya meninggal dalam kesendirian, jauh dari kekayaan dan popularitas yang dulu ia kejar dengan memanfaatkan Julia. Di sini tubuh Julia terus berpindah-pindah tangan selama bertahun-tahun. Dia dipajang di museum, dipertontonkan di tempat sirkus, bahkan digunakan sebagai atraksi rumah hantu. Hingga akhirnya pada tahun 1973, Swedia dan Norwegia sepakat untuk melarang pertunjukan
dengan mempertontonkan tubuh manusia yang sudah diawetkan. Karena hal ini, tubuh Julia dan anaknya disimpan di sebuah gudang di Oslo. Venezuela, presidente municipal. Muy buenos días. Saludo con afecto a todos los presentes, a su esposa Linda Rocío, señor secretario. Pada tahun 2013, sebuah komite di Norwegia akhirnya sepakat untuk memakamkan tubuh Julia dengan penghormatan yang layak. Setelah itu, tubuhnya dipulangkan ke Meksiko berkat upaya dari berbagai pihak yang berkomitmen untuk menghormati akhir hidupnya Julia. Di kampung halamannya di Sinaloa, Julia pun dimakamkan. Selama 153 tahun, akhirnya Julia Pastrana mendapatkan kelayakan dalam hidupnya. Jadi, itulah kisah perjuangan hidup Julia Pastrana, seorang wanita yang mengalami eksploitasi dan perlakuan tidak manusiawi, bahkan setelah kematiannya. Kisahnya menggambarkan betapa kejamnya dunia terhadap mereka yang terlahir beda. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.